Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita belajar bersama mengenai sebagian kecil dari firman Tuhan. Dan pelajaran hari ini kita akan membahas tentang Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seperti bulan lalu kita belajar mengenai Allah dengan caranya untuk menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapakah Yesus? Yesus adalah Allah seperti tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 yang berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Begitu juga, Yesus adalah manusia seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14a. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus datang ke dunia, dia sempurna dan hidup tanpa dosa yang kita peringati dan rayakan sebagai hari Natal. Apa yang dilakukan Yesus selama di dunia? Pertama, Yesus menjadi korban penebusan dosa manusia. Yang kedua, Yesus menggantikan manusia dari murka Allah dengan pengorbanan dirinya sebagai bukti dari sifat Allah yang kasih juga adil. Yang ketiga, Yesus menjadi perantara atau jembatan agar manusia dapat kembali menyatu dengan Allah. Dan yang keempat, Yesus sebagai penebus bagi manusia. Kematian Kristus adalah cara Allah membeli manusia, membeli kita sebagai budak dosa menjadi pengikut Kristus. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, 4 hal yang menjadi misi Kristus dan kenangan yang ia peroleh ketika harus menempuh jalan salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah ingin memberikan hidup kekal sebagai anugerah, tetapi ada dosa yang menghalangi. Allah adalah kasih sehingga tidak ingin menghukum, tetapi Allah juga adil sehingga harus menghukum. Jadi, bagaimana Allah menyatakan kasih sekaligus keadilannya? Bapak, Ibu, Saudara, masih ingat cerita Samila dalam pelajaran kita bulan lalu? Ternyata kasih dan keadilan dapat bertemu melalui pengorbanan. Begitu juga cara Allah menyelamatkan manusia. Allah mengorbankan dirinya menjadi manusia di dalam diri Yesus dan menjadi sejajar dengan manusia. Tetapi ada perbedaan manusia berdosa dan Yesus sempurna, sehingga Allah telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, tertulis pada Yesaya pasal 53 ayat 6b. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah, tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Di atas kayu salib, Yesus telah menjalani hukuman dosa. Dan sebelum mati, Yesus berkata, sudah selesai. Artinya, proses penebusan dosa yang dilakukannya sudah selesai satu kali untuk selama-lamanya.
Kemudian Yesus mati dan dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit, naik ke surga. Dan oleh kemenangannya atas maut, Dia menawarkan hidup kekal kepada kita. Sehingga anugerah seperti tertulis pada kitab Roma, ayat 6 dan 23. Karunia hidup kekal ini dapat diterima hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kita sekalian. Amin.